Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Para kesepuhan, bila para sadaya, keluarga besar Mbah Haji Adnan, keluarga besar Mbah Ucim, keluarga besar Mbah Ada. Alhamdulillahnya kewakilan keluarga Bapak Abhari almarhum. Mudah-mudahan kabarnya tiasa nambihnya keluarga besar Mbah Hasim, Mbah Mantri, Mbah Ito. Allah-Allah mau apa nih? Alhamdulillah. Wabil khusus ke PRT atau nuhun perantas sumping PRT 0 kilonya. Regreg ya PRT-nya. Aman. Sama Bapak aman. Pengawasan di mana supaya ayah PRT-nya. Alhamdulillah, mudah-mudahan diunggah orang kayak ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salam ayo urang duikeun ka junjungan urang panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluargana, para sahabatna, mudah-mudahan urang kenging syafaat senantiasa ngeudeuk di telaga Kausar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesepuhan para sadaya, alhamdulillah kurang dipasihan nikmat anu seueur sabiasna tiasa ngariung saminggu sakali silaturahim plus thalabul ilmi, dua amal soleh anu sadayana hukumna wajib, thalabul ilmi wajib, silaturahim wajib. Kumargi urang mah aya patali nasab. Upami sareng sanes teu aya patali nasab, hukumna sunnah. Mudah-mudahan dua amal soleh anu wajib ieu kalayan niat ikhlas kenging pahala Allah Subhanahu wa taala teu kinten-kinten. Amin. Kesepuhan warga sadaya bade ngeraskeun hanca mangoskeun tafsir Al-Qur'an giliran surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat surat nu kasabaraha ieu nya? Diopik Al-Adiyat kasabaraha ya? Surat ka 90 sekian kira lainnya terus lagi bukan lainnya 102 Surat Al-Adiyat jumlah ayatna ayat 11 kalabat surat Makkiyah diturunkan di Mekah. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Adiyat adalah surat Al-Adiyat turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan ke Hunain dan mereka berhasil memenangkan perang tersebut.
Ketika pasukan kembali, mereka membawa banyak harta rampasan perang, termasuk kuda-kuda yang kuat dan cepat. Allah kemudian menurunkan surat Al-Adiyat untuk mengingatkan manusia bahwa kekayaan dan kekuatan tidak akan membawa kebahagiaan sejati, dan bahwa manusia harus ingat akan nikmat Allah dan bersyukur. Surat ini juga mengandung peringatan bahwa Allah akan mempertanggungjawabkan amalan manusia di akhirat, dan bahwa manusia harus siap menghadapi hari kiamat. Jadi asbabun nuzul surat Al-Adiyat adalah untuk mengingatkan manusia akan nikmat Allah dan mengingatkan mereka akan hari kiamat. Di awal tadi disebatkan surat ini turun ketika Rasulullah mengirimkan pasukan ke Hunain. Hunain teh namanya Hunainah. Siga nama ya kaitan sareng diuun gitu ya. Hunain teh nami perang Hunain terjadi pada tahun 8 Hijriah, tapi tahun 630 Masehi di lembah Hunain. Jantan nami lembah Hunain teh tempat kajantenan perang yang terletak di antara Makkah dan Taif, Arab Saudi ini. Hunain. Perang ini terjadi antara pasukan Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dan pasukan suku Hawazin dan Thaqif yang dipimpin oleh Malik bin Auf. Perang Hunain adalah salah satu perang penting dalam sejarah Islam karena pasukan Muslim berhasil memenangkan perang ini dan mendapatkan banyak harta rampasan perang. Perang Hunain terjadi pada hari Sabtu. Yul lahir di tanah Sabtu. Pasti ada banyak itu. 10 Syawal. 10 Syawal. Sana. Tinggal ikannya. Tahun 8 Hijriah 630 Masehi. Perang ini berlangsung singkat, hanya sekitar 2 jam. Namun perlu diingat bahwa perang ini diikuti dengan pengepungan benteng Thaqif yang berlangsung selama 20 hari. Setelah itu suku Thaqif akhirnya menyerah dan masuk Islam. Jantan perang nama sakedap mung 2 jam, tapi ngintipna 20 dintennya ngarodohona teh. Ngarodoho benteng. Nah, setelah siap disergap 2 jam selesai. Dina ieu ayat, dina ieu surat oge dicaritakeun tentang kuda. Kudanya tadi aya kuda-kuda. Tadi kenal dulu. Pasukan berkudanya yang kuat dan cepat. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad memiliki beberapa kuda kesayangan. Antara lain nukahiji namina kuda Sakem, yaitu kuda putih yang diberikan oleh Bani Quraisy, pemasihan di Bani Quraisy. Nukadua kuda namina Lajaz, kuda yang diberikan oleh Raja Al-Muqawqis. Katilu namina Murtajiz, kuda pemberian dari Farwah bin Amr. Kemudian kuda Sir, kuda yang diberikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Berikutnya kuda Al-Yasib, kuda yang diberikan oleh Al-Farazdak. Berikutnya Al-Bahri, kuda yang diberikan oleh Raja Al-Muqawqis. Yang terakhir kuda bernama Zari, kuda yang diberikan pemberian dari Al-Farazdak. Dari beberapa kuda tersebut yang terkenal dan kesayangan Nabi adalah kuda Sakem.
Nah, sakepnya kuda nanti. Surat Al-Adiyat ayat 11 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussira ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Yang artinya, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menerbangkan debu dan menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut kuda. Apabila dilarikan di jalan Allah atau jihad, maka ia lari dengan kencangnya, dan suatu suara dengus napasnya yang keras saat lari. Fal muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku teracaknya, yakni suara detak teracaknya ketika menginjak batu-batuan, lalu keluarlah percikan api darinya. Maka sapatuna tidak besinya yang ternicak batu hurung bari lompat. Fal muriyati subha, fal muriyati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, serangan fajar namanya, yaitu mengadakan serangan di waktu pagi hari sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengadakan serangan di waktu subuh, maka apabila beliau mendengar suara azan di qabilah yang akan diperanginya, beliau mengurungkan niatnya, dan apabila beliau SAW tidak mendengar suara azan di qabilah tersebut, maka dilangsungkanlah niatnya. Ayat berikutnya, fa'asarna bihi naqa, maka ia menerbangkan debu. Mari diarabkan secara kesiknya, dina kesik dina padang pasir. Maksudnya debu di tempat kuda-kuda mereka sedang beraksi di kancah peperangan. Fa wasatna bihi jamaah, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh, yakni kuda-kuda tersebut berada di tengah-tengah kancah peperangan, mengobrak-abrik barisan musuh. Ibu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada Abu Sa'id al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abda dari Al-A'mashi, dari Ibrahim, dari Abdullah, sehubungan dengan makna firman-Nya, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, yaitu unta menurut Ali, yaitu unta. Menurut Ali disebutkan unta, dan menurut Ibnu Abbas disebutkan kuda. Dan ketika apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu sampai ke telinga Ali, maka ia berkata, dalam perang Badar kami tidak memiliki kuda. Ibnu Abbas menjawab bahwa sesungguhnya hal tersebut hanyalah
berkenaan dengan pasukan khusus yang dikirimnya. Ada dua pendapatnya. Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan pula kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Abu Sakhr dari Abu Muawiyah Al-Bajali, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang menceritakan kepadanya bahwa ketika aku sedang berada di Hijr Ismail, tiba-tiba datanglah kepadaku seorang laki-laki yang bertanya mengenai firman-Nya, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Surat Al-Adiyat ayat 1. Maka aku menjawab bahwa makna yang dimaksud adalah kuda ketika digunakan untuk menyerang di jalan Allah. Kemudian di malam hari diistirahatkan dan mereka membuat makanan atau memasak makanannya, dan untuk itulah maka mereka menyalakan api atau dapurnya buat masak. Setelah itu laki-laki tersebut pergi meninggalkan diriku menuju ke tempat Ali berada, yang saat itu berada di tempat minum air Zam-Zam dekat sumber Zam-Zam. Lalu lelaki itu menanyakan kepada Ali makna ayat tersebut. Tetapi Ali radhiyallahu an balik bertanya, apakah engkau pernah menanyakannya kepada seseorang sebelumku? Lelaki itu menjawab, ya, aku telah menanyakannya kepada Ibnu Abbas, dan dia mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah kuda ketika menyerang di jalan Allah. Ali berkata, pergilah dan panggillah dia untuk menghadap kepadaku. Ketika Ibnu Abbas telah berada di hadapan Ali, maka Ali radhiyallahu anhu berkata, apakah engkau memberi fatwa kepada manusia dengan sesuatu yang tiada pengetahuan bagimu mengenainya? Demi Allah, sesungguhnya ketika mula-mula perang terjadi di masa Islam, yaitu perang Badar, tiada pada kami pasukan berkuda kecuali hanya 2 ekor kuda, yaitu satu milik Az-Zubair dan yang lainnya milik Al-Bikdan. Mana mungkin yang dimaksud dengan Al-Adiyat Dabban adalah kuda. Sesungguhnya dimaksud dengan Al-Adiyat Dabhan, Al-Adiyat Dabhan ialah bila berlari dari Arafah ke Muzdalifah dan dari Muzdalifah ke Mina. Kasabuhan mewah para sadaya di aya 2 pendapat yang nu kahiji menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-adiyat tindakan al-adiyat tindakan teh surat Kanjeng Rasul Sayyidina Ali mah onta, sore Ibnu Abbas mah kuda. Sayyidina Ali sareng Kanjeng Nabi hubungan anak Ali putra Abu Thalib. Abu Thalib teh sahana Kanjeng Nabi, paman janten sepupu aja sepupu ayeuna Ibnu Abbas namina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas teh putrana Abdul Muthalib. Janten sareng Kanjeng Nabi Ibnu Abbas hubunganna sepupu sami. Ibnu Abbas ya ahli tafsir, ulama besar. Sayyidina Ali oge terkenal cerdasnya. Dua-duanya ya sahabat anu cerdas, anu teu diragukeun deui pengetahuanna dina urusan tafsir atau sejarah.
Al-Aufi dan lain-lainnya telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud adalah kuda. Dan ada sejumlah ulama yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah kumpulan unta yang digunakan untuk kendaraan perang di jalan Allah. Di antara mereka adalah Ibrahim dan Ubaid bin Umair. Sedangkan ulama lainnya mengikuti pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, antara lain ialah Mujahid, Ikrimah, atau Qatadah dan Al-Dhahab. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Ibnu Abbas dan Atha mengatakan bahwa tiada yang mengeluarkan suara dengusan nafas saat berlari kecuali hanya kuda dan anjing. Dia itu kayak dasarnya orang kosbat senang kuda jika nama otak hantu itu Ibnu Jurayj telah meriwayatkan dari Atha bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas memperagakan tentang makna ad-dabhu, yaitu suara dengusan nafas. Kebanyakan ulama mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya dan kuda yang mencetuskan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, Al-Hadiyat ayat 2, yakni dengan teracaknya. Dan menurut pendapat yang lain menyebutkan bila kuda-kuda itu menyalakan peperangan di antara para penunggangnya. Menurut Qatadah telah diriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya dan kuda yang mencetuskan bunga api dengan pukulan teracaknya. Ayat keduanya, yaitu menyalakan api untuk tipu muslihat dalam peperangan. Menurut pendapat yang lain, menyalakan api bila kembali ke tempat tinggal mereka di malam hari. Menurut pendapat yang lainnya lagi, makna yang dimaksud ialah apinya para qabilah. Dan menurut orang yang menafsirkannya dengan kuda, mengartikannya dengan pengertian menyalakan api di Musdalifah. Ibnu Jarir mengatakan bahwa pendapat yang benar adalah yang pertama, yaitu yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah kuda ketika memercikan bunga api dari kaki teracaknya saat berlari kencang dan beradu dengan batu-batuan. Ayat berikutnya, falmuriyati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Al-Hadiyat ayat 3. Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah pasukan berkuda yang menyerang di pagi hari buta di jalan Allah. Dan menurut ulama yang menafsirkannya dengan unta, makna yang dimaksud ialah berangkat di waktu subuh dari Musdalifah ke Mina. Dan mereka semuanya mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, Fa'asar Nabi Hila'a, maka ia menerbangkan debu. Al-Hadiyat ayat 4, yakni tempat yang kuda-kuda dan unta-unta itu berada, baik dalam ibadah haji maupun dalam jihad. Debu-debu berterbangan karenanya. Firman Allah berikutnya, wasat nabihi jama'ah, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Al-Hadiyat ayat 5. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas atau Ikrimah, Qatadah, dan Al-Dhahab, yang semuanya dari Ibnu Abbas, bahwa makna yang dimaksud ialah kumpulan pasukan musuh yang kafir. Dapat pula ditakwilkan dengan pengertian bahwa kuda-kuda itu berkumpul di tengah-tengah tempat medan pertempuran. Dengan demikian berarti lafaz jam'ah dinasabkan menjadi hal atau kata keterangan keadaan yang menguatkan makna wasato. Abu Bakar Al-Bazzar sehubungan dengan hal ini telah meriwayatkan sebuah hadis yang gharib sekali. Untuk itu ia mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abdah, telah menceritakan pada kami Hafaz ibnu Jami, telah menceritakan pada kami Samad dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengirimkan pasukan berkuda.
maka berlalulah masa 1 bulan tanpa ada kabar beritanya. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya demi kuda perang yang berlari kencang dengan terenangnya, yakni menghentak-hentakan kakinya dengan cepat dalam larinya, dan kuda yang mencetuskan bunga api dengan pukulan teracaknya. Al-Adiyat ayat 2. Artinya teracaknya memercikan bunga-bunga api karena menginjak bebatuan, seperti halnya batu pemantik api apabila diadukan, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Al-Adiyat ayat 3, yaitu menyerang musuh di pagi buta dengan serangan yang mengejutkan. Maka ia menerbangkan debu, yakni debu berterbangan karena injakan teracaknya, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ayat berikutnya, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Al-Adiyat ayat 6. Inilah subjek sumpahan dengan pengertian bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar mengingkari nikmat-nikmat Tuhannya. Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, An-Nakhai, Abu Zawza, Abul Aliyah, Abu Duha, Sa'id bin Zubair, Muhammad bin Qais, Ad-Dahak, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi, Ibnu Anas, dan Ibnu Zaid telah mengatakan bahwa Al-Kanud artinya pengingkar. Al-Hasan mengatakan bahwa Al-Kanud artinya orang yang mengingat-ingat musibah dan melupakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan pada kami, Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Ubaidillah dari Israel, dari Ja'far ibnu Zubair, dari Al-Qasim, dari Abu Umamah, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW sehubungan dengan makna firman-Nya, yang artinya sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Beliau bersabda bahwa Al-Kanud artinya orang yang makan sendirian dan memukul budaknya serta menolak kehadirannya. Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkannya pula melalui jalur Ja'far ibnu Zubair, tapi dia orangnya tidak terpakai hadisnya, dan sanad hadis ini lemah. Ibnu Jarir telah meriwayatkannya pula melalui hadis Ibnu Usmam dari Hamzah ibnu Hani dari Abu Umamah secara mauquf. Ayat berikutnya, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Al-Adiyat ayat 7. Qatadah dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa sungguhnya Allah benar-benar menyaksikan hal tersebut. Dapat pula ditakwilkan bahwa dhamir yang ada merujuk kepada manusia. Ini menurut Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Dengan demikian berarti maknanya ialah sesungguhnya manusia itu benar-benar menyaksikan sendiri atau mengakui akan keingkaran dirinya melalui sepak terbangnya, sepak terjangnya, yakni terlihat jelas saat itu dari ucapan dan perbuatannya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, maka lil musyrikina ayyamuru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Quran surat At-Taubah ayat 17. Ayat berikutnya, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Al-Adiyat ayat 8. Jadi sesungguhnya kecintaannya kepada harta benda benar-benar sangat berat. Sesungguhnya dengan makna ayat ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta. Pendapat yang kedua
mengatakan bahwa sesungguhnya karena kecintaannya kepada harta dia menjadi seorang yang pikir. Kedua makna sama-sama benarnya. Kemudian Allah SWT mengajarkan kepada manusia untuk berzuhud dengan terhadap duniawi dan menganjurkan mereka untuk menyukai pahala akhirat. Yang hal ini diungkapkannya melalui peringatan terhadap mereka tentang apa yang akan terjadi sesudah kehidupan dunia, yaitu banyak peristiwa yang menakutkan yang akan dihadapinya. Afala ya'lamuna idza bu'thira ma fil qubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Maksudnya dikeluarkan orang-orang yang telah mati dari dalam kuburnya. Wa husila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Jantan upami anu dikubur dibangkitkeunnya. Meureun ngadolongeng tah kenyataan di dalam kubur teh. Sareng nu aya di dana dikaluarkeun. Pan anu aya di lebat dada mah dina hate alit urang sadayana oge jujur nya. Jujur teh aya anu ditutup-tutup. Gusti Allah nawas kumaha tala meneta nu di jero kubur dibangkitkan, yang ada di dalam dada dikeluarkan. Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud apabila dilahirkan dan ditampakkan apa yang selama ini mereka sembunyikan dalam diri dan hati mereka. Inna rabbahum bihim yauma idzil nakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Al-Adiyat ayat 11. Tuhan mereka benar-benar mengetahui semua yang diperbuat dan yang dikerjakan oleh mereka, dan Dia kelak akan membalaskannya terhadap mereka dengan balasan yang sempurna. Dia tidak akan berbuat aniaya barang seberat zarah pun terhadap seseorang. Demikian akhir surat Al-Adiyat. Segala puji bagi Allah atas semua karunia dan yang telah dilimpahkannya. Jantan anu kahiji Gusti Allah bersumpah dengan nama kuda, kuda wal-adiyati dabha, demi kuda perang. Kunaon kuda? Sebab kuda pada zaman dulu ketika belum ada kendaraan perang merupakan kendaraan perang yang sangat berharganya, kuda. Terus anu kedua, sesungguhnya manusia itu tidak bersyukur, ya. Sebenarnya manusia itu sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Nu dicaritakeun teh panyakit bae enggak musik teh. Ya. Kesehatan tara dongeng, tara nongol, tara ngariung. Mari sahabat kesehatan berenjak-jaknya kemana-mana gitu di dalam segala rupa. Padahal mah teh leutik nama ngangkan eta teh ngangkan terhadap nikmat yang sudah diberikan itu. Air nujuri lain itu alhamdulillah. Tapi payonan seriawan udah ngangkan teh panyakit banget dalam papan gitu. Nah, nu kahiji pangitan orang usahakeun lah sumputkeun upami urang gaduh kasusah, gaduh ka nyeri, gaduh ka ripuh. Sabaksona upami urang gaduh ka bunga temokeunnya ieu teh eta nama tanda syukuran orang tahadus bin nikmat. Kedua, sesungguhnya manusia itu bakhil, tadi bersyukuran. Kedua, bakhil teh kusabab naon? Kusabab cinta harta melebihi segalanya, ya. Padahal dina harta orang teh aya hak sanes. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrumnya. Dina harta orang teh ada hak orang lain.
kan anu lisail kan nuhunkeun jeung anu prayogian. Nah, anu nuhunkeun mah jelas kurang biasa dicuponan. Iya anu prayogian tatanggi urang prayogi tapi urang teu malire kayak anu panten bakal jadi mamalaka urang teh. Ya terus saja kayak gitu syukuran kan dua bahil padahal mah Gusti Allah upami nu di jero kubur diharudangkeun misalnya nu aya dina hate urang dikaluarkeun urang teh bakal nyaksian jeung paneungan urang teh seueur anu lepat inna rabbahum bihim yauma idzil lafadil. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari ini pada itu maha mengetahui keadaan mereka. Ya biasa didugikan mudah-mudahan yang manfaatna anu terakhir bewara kesembuhan bagi sadaya sakinah mendung mayunan proyek ngadamel kanopi. Alhamdulillah udah dugikan dengan ieu aktor atas masihan DP ka Pak Ade 15 juta. Anu sadayana menghaji kawinna 43 juta mumpami ditawis biasa masih kan 40 hiji ada teh saldo di wayat aya 13 juta 200 jantan anu tersebat ka kas ka bendahara aya 28 200 sadayana progi 40 hiji sekali kleh kantor 12 juta 700 kali. Mudah-mudahan targetnya menghaji saminggon beres sedasa lebat sekolah. Katur nuhun ka kesepuhan wargi sadaya nu parantos masyihan infak ke guru-guru sakinah ke orang tua sakinah ayahnya untuk nasihat. Mohon mudah-mudahan jantan amal jariah kangge anjeunna. Ya tiasa dikeun apunten beli zakat jaranganna di sumangkeun ka haji kangge ngajelaskeun langsung ekses wilayah tauhid hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada kangge urang tentang kangge urang pengalaman hidup tina pelajaran tafsir al-ajarnya Allah Subhanahu wa taala mi orang sebetulnya sepantan orang dina beramal teh semangat maksudnya gitu. Semangat kuda gitu ya, semangat kuda. Tah anu Allah Subhanahu wa taala jadi penten sanes hasilna urang tah. Tapi memang dina proses didamelna janten ke upami urang terus berusaha keras tapi hasil gagal eta teh sanes hasilna nu kabur tingali tapi yang ditinggalinya eta prosesna ya proses bisa lagi ya orang yang kalau barangkali sedih-sedihnya punya kalau barangkali punya cita-cita orang cita-cita anu ternyata terjadi jadi ani gitu seperti anu orang dicita-citakan maksudnya itu tinggali hasilna. Tapi ningali orang menuju proses kapungkur teh pontang panting nyari biaya anu itu dinilai ku Allah. Saya hasilna. Dan di ayat berikutnya sering upami tos jalan berhasil itu sering hilap karena nikmat Allah istilah hilap kanut istilah sering jalan anu tos berhasil mah sering anu hilap syukurana maksudnya maka di ayat-ayat berikutnya teh jalmi kesebut di rabbihi ila kanut ya gitu. Pemijalmi ningali hasil, pami Allah ningali proses. Di Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa laisa bil insani illa ma sa'a wa nasa'ahu sawfa yura. Dan jalmi itu ditinggal proses usahana ya. Saat itu anu dilai Allah Subhanahu wa taala. Pemijalmi ningali hasilna biasa ningali hasilna tapi jalmi pada sakeutik beres hasilnya eta osok hilap syukuranana teh tah itu masalahna hilap syukuranana ya. Disebutkan tadi di rabbihi lakanut istilahnya gitu. Padahal ujung-ujungnya teh
itu kena ya tanggung jawabnya pada Allah Subhanahu wa taala di akhirat gitu ya. Hasil upaya orang teh bakal ya tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ayat dia masih ada dorongan, motivasi, inspirasi ke orang sadaya. Kami orang dina menaun baik teh sesemangat kuda ya gitu ya. Yang semangat baik gitu ya. Dina beramal lah teh. Urusan hasilna sanggakan ke Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi non baik sabaraha baik sakumaha oge hasil dina usaha urang mudah-mudahan aya jantankeun syukuran ke Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ngeritik gitu ya. Jalmi di mana atas berhasil teh seueur kanut gitu ya. Rabbihi lakanut. Mugi manfaat, mugi Allah Subhanahu wa taala dina amal-amal dijantankeun semangat kuda ya. Kuda saja dibawa perang semangat gitu ya. Sampai kakinya mercikan api. Mudah-mudahan tak orang oke pengen kuda mudah-mudahan. Sebab dahareun urang antoi surang sareng pasti beragam orang tidak hareun teh gitu. Bohola kuda teh makanan gitu bae. Jukut anu gitu ya. Orang kan dahareun geus banyak gitu. Gitu ya. Banyak eleh ka kuda gitu kira-kira bahasa gitu. Sareng Allah midau di seberapa ayat Quran nikmat Allah ke orang teh soal wa in ta'uddu nikmat Allah la tusuha kami dihitung nikmat soal nikmat. Tadi Bu Wais teh sering orang teh nyaritakeun negatif gitu ya. Maka kalau sanesna teu timbul semangat. Tapi kami cerita istilah di Al-Qur'an wa amma bi ni'mati rabbika hadis ya. Dugikeun bicarakan manfaatna supaya nu sanesna oge semangat gitu ya. Semangat. Tapi itu mudah-mudahan semangat nu sanesna mudah-mudahan saya jantankeun pelajaran kaya semangat di masing-masing pada melanana gitu ya. Pekerjaan profesi gitu. Semangat nu dagang semangat, nu belajar semangat gitu ya. Nu ngajar semangat, nu belajar ngaos semangat gitu ya. Gitu. Amin. Mudah-mudahan sebanding sareng nikmat anu ditampi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang sekuma tadi keingkaran disaksikan sendiri, diakui. Coba aja bisa lagi ya. Diakui pasti ya. Orang teh dina urusan semangat teh. Iya misalnya. Orang pamimam kan nuju menerima sareng menikmati rezeki Allah ya gitu ya. Rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna orang pulang terima ke Allah na kumaha tah gitu ya. Ya ibadah. Tak jantan ibadah mulang terima tu namanya syukur istilahnya gitu ya. Antawis orang menikmati karunia Allah sareng syukur ke Allah semangat mana kira-kira ya. Abdinya tuh apa ya? Pami orang dahar sareng orang ngaji kira-kira semangat mana tah? Gitu ya. Ngaji. Pasti semangat makan. Itu di Quran tadi pengingkaran gitu mah pengingkaran karena syukuran langkung sekedik itu diakui, disadari ke orang, disadari. Jadi akhirnya memang kangge semangat ibadah, ya orang ngimutan menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala ke orang gitu. Sampai Allah teu diemutan ke orang, Allah emut ke orang. Nuju orang teh emut ke Allah, Allah emut ke orang. Orang nuju sare emut ke Allah. Orang nuju sare emut ke Allah. Allah ngurus ente nyawa orang teh. Urus jantung diurus, darah diurus, semua sampai rambut mungkin ya teh pertumbuhannya diurus nuju orang teh emut ke Allah dan nuhunkeun dia ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi dipasian ke Allah. Itu kurang kumaha tah. Maka mulang terima ke Allah ya teh istilahnya teh jalmi sering kanut istilahnya ingkar ke Allah Subhanahu wa taala. Tamargina antawis kenikmatan anu dinikmati sareng emotna urang ka Allah itu langkung
seueur menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala, tengimbangan maksana yang ulang tadi maka Allah Subhanahu wa taala. Ditutup sampai dengan bahasa kieu teh. Coba ya. Di sering teh di pengajian naros ka ibu-ibu teh. Upami ibu-ibu belanja kira-kira upami ditambahan di bonosan seneng teh. Seneng belanja seneng. Patarasan berikutnya, upami pengajian ditambah 2 jam badan teh. Tah, sekedik ngajawab nang ya. Dari itu benar-benar gitu teh. Ya Allah, begitu. Gitu ya. Mudah-mudahan ya jantan kritik ke orang sadaya yang dina surat Al-Anbiya memang ya teh kritik sebagian orang teh semangat gitu ya, dina serius dina ibadah-ibadah gitu ya, ibadah-ibadah gitu. Ya kangge dorongan sekali deui antawi surang hadis misalnya gitu ya, jadi dorongan, jadi motivasi gitu ya, yang menceritakan kesenangan-kesenangan. Ya misalnya abdi kaina, abdi kadu ke bunga ya, sangat ke bunga ya gitu ya. Di mana-mana jarang diakui, abdi terus dikepungkur nulis puisi teh, jarang diakui. Di Bogor tuh tembus, di mana di Bali ngiring baca puisi, di Bali ngiring abdi teh sampai ayeuna aneh anak-anak aneh. Tapi sekarang sih baca puisi juga di online juga ikut lomba itu, tapi kalah, gitu ya, kalah. Tapi tidak patah arang, tidak patah semangat. Sekarang saya dapat diakui di Indramayu, ya, di Indramayu dapat penghargaan. Nah model-model gini, setua begini saya itu nulis puisi, senang puisi dari sejak madrasah, puisi. Jadi belajar berbahasa Indonesia tuh sampai sekarang. Ini maksudnya tidak begini itu kenikmatan, maksudnya mudah-mudahan yang lain gitu. Ada semangat walaupun di bidang yang lain gitu, di bidang dagang, di bidang apa gitu ya. Gitu, gampang. Kemarin tuh saya ketemu dengan guru tuh, sekarang sudah hampir 80 tahun belajar puisi dari sejak SD dulu tuh, gitu ya. Kemarin diundang di keraton, ketemu di keraton di Cirebon. Nah, coba begini maksudnya. Kalau saya tidak belajar puisi dari dulu, tidak mungkin tahu dalamnya keraton. Gitu ya. Dari di mana itu tahu keraton, tahu mana gitu ya. Terus disuguhi di suguhan, di keraton, di suguhan, dikasih makan segala macam. Kalau tidak serius begitu kan tidak mungkin gitu ya. Jadi maksudnya apapun yang kita lakukan, kecil atau besar, nanti juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberhasilan. Tapi yang paling penting itu adalah semangatnya mudah-mudahan. Semoga manfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak inspirasi dari Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an jadi pedoman hidup dan di akhirat yang paling penting Al-Qur'an jadi syafaat ya. Allahumma shfa'na bil Qur'anil azim. Allahumma shfa'na bil Qur'anil azim. Allahumma shfa'na bil Qur'anil azim. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.